Pemirsa, Bupati Sukoharjo Etik Suryani tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Jumat pagi terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Sebelumnya KPK mengamankan 9 orang dalam OTT tersebut. Iring-iringan 6 kendaraan yang membawa pihak atau sejumlah pihak yang diamankan dalam OTT KPK, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9:37 waktu Indonesia Barat. Ia mengenakan masker hitam dan turun dari kendaraan yang membawanya ke gedung KPK. Etik terlihat tertunduk lesu dan mengabaikan pertanyaan dari awak media yang telah menunggu. Ia pun nampak kelelahan dan perlahan menaiki tangga menuju ruang pemeriksaan. Dalam OTT di Solo Raya, KPK mengamankan 9 orang, diantaranya Bupati Sukoharjo, 6 ASN di wilayah Kabupaten Sukoharjo, serta 2 pihak swasta. Kloter pertama tadi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sejumlah 4 orang. Salah satunya adalah Bupati Sukoharjo dan 3 orang lainnya merupakan ASN di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk kloter berikutnya, rencana siang ini akan tiba di Merah Putih KPK sejumlah 5 orang lagi. 3 merupakan ASN di Pemkab Sukoharjo dan 2 lainnya adalah pihak swasta. Sebelumnya, Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK diperiksa di Mapolres Surakarta. Etik dijemput di rumahnya oleh petugas setelah diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Etik Suryani menjabat sebagai Bupati Sukoharjo sejak 2021. Ia terpilih lagi pada tahun 2025. Sidang kode etik oknum anggota Polres Tegal Kota Aibtu Nuridin digelar di Polda Jawa Tengah. Aibtu Nuridin terancam dipecat setelah diduga lakukan tindak kekerasan terhadap perempuan yang mengaku istri sirinya. Sidang kode etik yang digelar di ruang sidang bidang Propam Polda Jawa Tengah Semarang menghadirkan 5 saksi, mulai dari anggota kepolisian, aparat desa, hingga warga yang mengenal dekat Aibtu Nuridin. Keterangan saksi menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan Aibtu Nuridin. Selain menjalani proses pidana, Aibtu Nuridin juga menghadapi proses kode etik Polri. Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, yang bersangkutan terancam dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Dinas Kepolisian. Hari ini di Propam Polda Jawa Tengah melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar Aibtu Nuridin, di mana yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran, yaitu melakukan hubungan dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah, dan juga yang bersangkutan diduga melanggar penyalahgunaan narkoba. Kasus ini mencuat setelah korban melaporkan dugaan penyekapan, penganiayaan, kekerasan seksual, hingga penyiraman air keras yang diduga dilakukan Aibtu Nuridin. Korban juga mengaku dipaksa mengonsumsi narkoba selama menjalani hubungan dengan terlapor. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo, kembali menjalani sidang pra-peradilan jilid kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya gugatannya terkait penggeledahan dan penahanan dikabulkan sebagian, kini pihak Roy Suryo fokus menguji keabsahan status tersangka yang disandangnya. Roy Suryo kembali mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang pra-peradilan jilid kedua.
Langkah hukum ini diambil setelah sebelumnya Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan pertama yang diajukan oleh Roy Suryo. Melalui pra-peradilan kedua, Roy Suryo secara khusus menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam persidangan yang berlangsung di ruang utama, tim kuasa hukum Roy Suryo secara bergantian membacakan poin-poin keberatan mereka. Pihak pemohon tetap menilai bahwa proses penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya tidak sah secara hukum. Di antara poin keberatan yang diajukan adalah ketidakcukupan alat bukti. Tim hukum Roy Suryo menilai penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya terlalu sumir dan tidak didasari minimal 2 alat bukti yang sah sesuai syarat KUHP. Selain itu, mereka juga menggugat penggunaan pasal 32 UU ITE yang mereka anggap sebagai pasal selundupan karena dinilai tidak disertai fakta dan peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi. Pihaknya meminta kepada Majelis Hakim Tunggal untuk membatalkan status tersangka tersebut. Hanya singkat atau hanya satu. Meskipun singkat, ini terdiri dari 24 halaman tadi yang kita baca, ya. Yang kemarin lebih dari 30 halaman. Dan singkat tapi ini sangat bermakna. Karena ini kalau kata Mas Gafur tadi, ini disetujui atau ini dikabulkan, maka itu akan berpengaruh kepada didakwakannya pasal 32 ayat 1 kepada saya. Karena alasannya tadi jelas, Pak Yasena tadi juga sudah mengatakan apa yang nanti akan diuji itu tidak berkesesuaian antara barang fisik, barang analog, dan barang digital. Hakim Tunggal yang memimpin persidangan nantinya akan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap sebelum menjatuhkan putusan akhir pada Senin tanggal 20 Juli mendatang. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan mobil klinik hewan keliling sebagai upaya mempertahankan status Jakarta sebagai daerah bebas rabies. Layanan keliling ini memberikan pelayanan kesehatan hewan secara gratis, mulai dari vaksinasi rabies hingga pengobatan ringan langsung di lingkungan pemukiman warga. Pemprov DKI menargetkan layanan ini dapat membantu menekan risiko penularan penyakit zoonosis sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan peliharaan. Layanan ini diharapkan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan hewan sekaligus mendukung upaya pencegahan rabies di Jakarta. Sementara itu, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskan rencana pengembangan layanan mobil klinik hewan keliling yang akan dihadirkan di 5 wilayah kota administrasi Jakarta. Yang terakhir, saya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini sebaik-baiknya karena ini merupakan terobosan baru dan mungkin baru pertama kali ada di Indonesia, pertama kali ada di Jakarta, karena memang kami ingin Jakarta adalah kota yang ramah hewan. Ya, Jakarta ini karena memang menjadi impian kan bagi para pecinta hewan bahwa Jakarta ini benar-benar ada tempat yang terintegrasi dan fokus dalam pelayanan hewan. Kan ini kan sebuah terobosan yang sangat luar biasa.